Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar matematika lagi ya. Kemarin kita sudah belajar tentang pecahan. Hari ini kita melanjutkan materi kemarin yaitu tentang pecahan senilai. Nah, tahu belum pecahan senilai itu apa? Ayo kita belajar sama-sama ya. Nah, pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai yang sama walaupun bilangannya berbeda. Nah, anak-anak pahami kata-katanya ya. Berarti pecahan senilai apa anak-anak? Bilangan yang memiliki nilai yang sama walaupun bilangannya berbeda. Jadi nilainya sama tapi bilangannya berbeda. Contohnya di sini Pak Onggi punya dua pecahan, yaitu pecahan setengah dan pecahan 2/4. Nah, anak-anak coba ingati. Coba diamati itu ya. Setengah dengan 2/4 itu gimana? Bilangannya berbeda anak-anak ya. Nah, ini setengah, ini 2/4. Nah, dua pecahan ini memiliki bilangan yang berbeda. Tapi anak-anak harus tahu, dua bilangan ini termasuk pecahan senilai anak-anak ya. Nah, di mana 2 itu sebagai pembilang dan 4 itu sebagai penyebut. Anak-anak harus ingat ini, yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Nah, selanjutnya Pak Onggi akan buktikan ya kenapa kok setengah dan 2/4 ini dikatakan senilai. Nah, di sini Pak Onggi punya contoh. Di sini Pak Onggi punya sebuah roti ya. Nah, roti ini satu roti ya, satu roti penuh. Nah, untuk menyatakan setengah itu berarti anak-anak lihat dulu penyebutnya. Setengah itu penyebutnya berapa anak-anak? 2 ya. Nah, berarti roti ini dibagi menjadi 2 bagian. Nah, selanjutnya anak-anak lihat dari setengah itu pembilangnya berapa? Yang atas 1, berarti yang diwarnai cuma 1. Nah, seperti ini ya, berarti setengah itu gambarnya. Kemarin kita sudah belajar ya yang materi pertama tentang pecahan. Nah, selanjutnya kalau 2/4 juga sama anak-anak ya, Pak Onggi punya satu roti. Nah, anak-anak lihat dulu penyebutnya 4 itu, berarti satu roti ini dibagi menjadi 4 bagian. Nah, di sini Bang akan bagi menjadi 4 bagian ya. Setelah itu anak-anak baru lihat yang atas atau pembilangnya. Pembilangnya ada 2. Berarti yang diwarnai ada berapa bagian anak-anak? Ada 2 ya. 1, 2. Nah, dari situ anak-anak bisa lihat ya gambarnya ya. Gambar yang setengah dan 2/4 gambarnya sama atau enggak anak-anak? Sama ya yang diwarnai ya. Nah, ini yang diwarnai segini dan ini juga segini anak-anak ya. Nah, jadi bilangan setengah dan 2/4 ini dikatakan senilai karena apa anak-anak? Nilainya sama ya walaupun bilangannya berbeda. Nah, jadi pembuktiannya seperti itu anak-anak ya. Selanjutnya, untuk menentukan pecahan senilai dapat dilakukan dengan dua cara anak-anak. Yang pertama, menentukan bilangan senilai dengan operasi perkalian. Nah, di sini langsung ke contohnya aja. Pak Onggi punya bilangan setengah, di mana 1 itu pembilang dan 2 itu penyebut. Anak-anak harus ingat ini, yang atas pembilang, yang bawah penyebut. Nah, nanti bilangan setengah ini dikalikan dengan bilangan yang memiliki nilai pembilang dan penyebutnya sama. Bilangan 2, 3, 4, 5, 6 sampai seterusnya ya anak-anak ya, kecuali 1. Yang 1 tidak boleh. Berarti harus dikalikan dengan selain angka 1 ya anak-anak ya. Nah, di sini langsung aja Bang ke contohnya. Berarti setengah itu kita kalikan dengan 2 dulu anak-anak ya. Dikalikan dengan 2/2. Nah, berarti kalau 2 itu yang atas pembilangnya 2, yang bawah penyebutnya juga 2. Nah, langsung kita kalikan. Atas, yang bagian atas kan 1 dikalikan yang bagian atas. 1 kali 2, 2. Kemudian yang bagian bawah 2 dikalikan dengan yang bagian bawah 2. Sama dengan 4 ya anak-anak ya. 2 kali 2, 4. Nah, jadi cara mengalikannya begitu anak-anak. Yang atas dikalikan atas, yang bawah dikalikan dengan yang bawah. Nah, selanjutnya kita tulis lagi setengah dikali, tadi kan 2 sudah, berarti kita teruskan ya 3 ya, berarti dikali 3/3. Nah, harus sama, atas dan bawahnya harus sama perkaliannya 3/3. Cara mengalikannya sama, atas kali atas, bawah kali bawah. 1 kali 3, 3. 2 kali 3, 6. Dan seterusnya ya anak-anak ya.
Tulis lagi setengahnya, kita kalikan 3 sudah, berarti sekarang 4. Berarti dikali berapa anak-anak? Ya, betul, 4 per 4. 1 kali 4, 4. 4 kali 2, 8. Nah, nanti seterusnya anak-anak ya, boleh dikalikan 5, 6, 7, 8, 9. Nah, anak-anak, bilangan 2 per 4, pecahan 2 per 4, 3 per 6, dan 4 per 8 ini merupakan bentuk pecahan senilai dari setengah ya anak-anak ya. Berarti setengah itu senilai dengan 2 per 4, senilai dengan 3 per 6, dan senilai dengan 4 per 8. Nah, jadi seperti itu anak-anak caranya ya. Kalau perkalian berarti dikalikan. Jadi pecahan itu dikalikan dengan bilangan yang sama. Kalau 2 berarti 2 per 2. Kalau 3 ya dikalikan dengan 3 per 3. Kalau 4 tadi dikalikan dengan 4 per 4. Kalau nanti 5 anak-anak berarti dikalikan berapa? 5 per 5. Seperti itu ya. Cara kedua yaitu menentukan pecahan senilai dengan operasi pembagian. Nah, kalau pembagian beda caranya anak-anak. Di sini 36 dibagi per 40. Nah, berarti ini dibagi ya anak-anak ya. Nah, dibaginya dengan bilangan sama. Dengan 2, 3, dan seterusnya ya, kecuali 1 tadi. 36 per 40 dibagi dengan, kita coba 2 dulu anak-anak ya. 2 berarti 2 per 2 ya. Ini sama. Yang atas dibagi dengan atas, yang bawah dibagi dengan yang bawah. 36 dibagi 2 berapa anak-anak? 18 ya. Kemudian 40 dibagi 2, 20. Berarti 18 per 20. Kemudian kita tulis lagi. 36 per 40 dibagi dengan 3 anak-anak ya. Kita coba. Bisa nggak bagi dengan 3? 3 per 3. Sama dengan 36 bagi 3 berapa anak-anak? 12 ya. Kemudian yang bawah 40 bagi 3 bisa nggak anak-anak? Nggak bisa ya. Nah, jadi kalau dibagi 3 itu tidak boleh anak-anak. Karena harus kedua-duanya bisa dibagi. Ini kan yang bisa dibagi cuma yang atas, yang bawah nggak bisa. Berarti dibagi 3 ini tidak boleh ya. Tidak bisa anak-anak ya. Berarti kita coba 36 per 40 dibagi dengan selanjutnya kan 4. Nah, 36 bagi 4, 9. 40 bagi 4, 10 bisa. Nah, jadi bilangan senilainya berapa anak-anak operasi pembagian dari 36 per 40? Yaitu 18 per 20 dan 9 per 10. Nanti anak-anak teruskan ke bawahnya kalau ingin mencobanya. Jadi prinsipnya seperti itu anak-anak. Harus yang bisa dibagi atau harus yang bisa dibagi kedua-duanya anak-anak ya. Yang atas bisa dibagi, yang bawah juga bisa dibagi. Kalau salah satu berarti tidak boleh anak-anak ya. Di sini langsung ke soal. Contohnya kalau seperti anak-anak. 7 per 4 sama dengan 8 per titik. Nah, 7 per 4 ini senilai dengan berapa? Nah, anak-anak cara menentukannya 4. Nah, di sini ya, tips and triknya 4 per 7 dengan 8 per sekian ya anak-anak ya. Nah, anak-anak lihat dulu bilangan 4 ini yang diketahui. Bilangan 4 ini dengan bilangan 8 ini menjadi semakin besar atau semakin kecil anak-anak? Menjadi semakin besar ya, dari 4 menjadi 8 menjadi semakin besar. Nah, pasti ini nanti dikalikan ya anak-anak ya, dapat dipastikan pecahan senilai dengan operasi perkalian. Karena 4 menjadi 8 kan menjadi lebih besar. Jadi nanti tinggal kita cari anak-anak 4 kali berapa yang hasilnya 8. Dikalikan dengan 2 ya anak-anak ya. 4 kali 2 sama dengan 8, berarti bawahnya juga seperti itu anak. Berarti tinggal 7 dikalikan, karena atasnya kali 2 berarti bawahnya juga kali 2 anak-anak ya. Berarti 7 kali 2 sama dengan 14. Nah, harus dikalikan sama ya. Kalau atasnya dikali 2, bawahnya juga harus dikalikan 2. Kemudian contoh lagi. 1 per 6 senilai dengan titik-titik per 18. Nah, anak-anak lihat yang diketahui aja ya. Yang diketahui dari soal ini kan 6 dengan 18. 6 ke 18 itu semakin besar atau semakin kecil? Semakin besar. Nah, kalau semakin besar sudah dipastikan kalau ini nanti dikalikan anak-anak ya.
Berarti 6 dikalikan berapa yang hasilnya 18 anak-anak? 6 kali 3 anak-anak ya. 6 kali 3 sama dengan 18. Berarti otomatis atasnya juga nanti dapat sudah diketahui, berarti 1 dikali 3 sama dengan 3. Nah, seperti itu anak-anak. Di sini Pak Anggi punya contoh lain. 5/10 senilai dengan 1 per titik-titik. Nah, yang diketahui apa anak-anak? 5 dengan 1 ya. Nah, awalnya 5, terus kemudian menjadi 1. Ini semakin besar atau semakin kecil? Semakin kecil ya anak-anak ya. Kalau semakin kecil berarti tinggal dibagi. Intinya itu anak-anak, kalau semakin besar dikali, kalau semakin kecil dibagi. Berarti 5 menjadi 1 dibagi berapa anak-anak? 5 dibagi dengan 5 sama dengan 1. Karena atasnya dibagi 5 berarti bawahnya juga dibagi 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, seperti selanjutnya, menyederhanakan pecahan. Suatu pecahan dapat disederhanakan dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama sampai keduanya tidak dapat dibagi lagi. Ya. Jadi nanti contohnya aja anak-anak ya. Sederhanakan pecahan berikut sampai ke bentuk paling sederhana. Di sini 10/40 disuruh menyederhanakan. Dari pengertiannya anak-anak bisa tahu ya kalau penyederhanaan di mana pembilang dan penyebutnya dibagi dengan bilangan yang sama ya, sampai keduanya tidak dapat dibagi lagi. Nah, di sini 10/40. Coba dibagi dengan 2 dulu anak-anak ya. 2. 10 bagi 2 sama dengan 5. 40 bagi 2 sama dengan 20. Anak-anak tadi ingat ya, yang atas dibagi yang atas, yang bawah dibagi dengan yang bawah. 10 bagi 2 kan sama dengan 5. 40 bagi 2 sama dengan 20. Menghasilkan 5/20. Nah, kalau menyederhanakan ini berarti diteruskan langsung anak-anak. 5/20 ini dibagi berapa lagi kira-kira? Coba bagi 3 ya, bisa nggak? 5 bagi 3? Nggak bisa ya anak-anak ya, berarti bukan. Coba bagi 4. 5 kali 5 bagi 4 tidak bisa juga, berarti bukan. Berarti coba ke 5 ya anak-anak ya. Nah, 5 bagi 5 sama dengan 1, kemudian 20 bagi 5 sama dengan 4. Nah, jadi 1/4. Nah, 1/4 ini bisa dibagi lagi nggak anak-anak? Udah nggak bisa ya, karena sudah bentuk paling sederhana ya anak-anak ya. Nah, jadi bentuk paling sederhana dari 10/40 adalah 1/4. Nah, jadi seperti anak-anak materi hari ini tentang bilangan senilai. Nanti tugasnya Pak Unggi akan kirim lewat grup WA. Demikian materi yang dapat Pak Unggi sampaikan hari ini. Bila ada kurang lebihnya Pak Unggi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.